Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius 10 ayat 32 hingga 42. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa Tuhan, kami bersyukur kerana Engkaulah yang layak dipuji. Kerana Engkaulah yang layak disembah. Biarlah firman-Mu membawa kami semua lebih dekat ke dalam hadirat-Mu. Biarlah hati kami siap menyembah-Mu. Biarlah hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hidup kami siap setia untuk respon kepada firman-Mu. Kami berdoa agar perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama akan memuliakan nama-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, sila duduk. Pagi ini petikan kami sudah sampai ke Matius pasal yang ke-10, bermula dari ayat 16 sehinggalah penhujung fasa ke-10 ini, yaitu ayat 42. Perkongsian ini merupakan perkongsian ketiga dalam bahagian petikan ini, yaitu bermula daripada penhujung fasa yang ke-9 yang mengatakan tentang tuaian sudah setia dan juga mengenai tuaian sudah banyak tetapi pekerjaannya tidak cukup. Dan minggu yang lalu Bishop John telah berkongsi daripada permulaan fasa yang ke-10 daripada ayat pertama sehinggalah ke ayat 16, yaitu tentang bahawa kami semua
adalah sebahagian daripada pasukan untuk melayani Tuhan. Dan juga tentang kesanggupan kita untuk melayani Dia dalam keupayaan dan juga dalam keadaan yang susah. Minggu ini kita akan bermula dari ayat 16. Ayat 16 berkata, pasal yang ke-10 ayat 16. Dia berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Petikan ini bahagian petikan ini bermula dengan 4 binatang. Do we have? Yes, thank you. Jadi ini bagus sekali kan pagi ini kita mula dengan standard 3 saja ya. Kita mula dengan gambar dulu. Okey, kita mula dengan gambar ini. Yesus mengatakan bahawa yang pertamanya dia berkata dalam hal kita dipanggil untuk melayani Dia. Sama ada melayani dengan berkongsi tentang firman Tuhan ataupun bila kami mau berkongsi kasih Tuhan daripada hidup kami kepada orang yang lain, kami dipanggil dikatakan seperti Yesus berkata dihantar sebagai domba ke dalam kelompok serigala. Ini sangat penting ya, ini sangat penting untuk kami betul-betul faham tentang gambaran ini. Yaitu 2 binatang yang dibawa itu ya, 2 binatang yang dibawa itu. Biasanya kerana kita semua terlalu banyak menonton wayang cowboy. Biasanya kami tonton wayang cowboy ini gambarannya begini ya. Ada banyak sama ada lembu ataupun kambing lah, ya kambing ya. Biasanya gambarannya begitu. Malam gelap betul, ada cowboy, kemudian ada banyak lembu ataupun kambing. Dan gambarannya ialah mungkin ada 5 ekor serigala yang jubah mengelilingi binatang itu, yaitu sama ada lembu ataupun kambing lah. Dan biasanya gambaran itu ialah banyak kambing, sikit saja serigala ya. Tapi Yesus mengatakan bila Dia menghantar kami sebagai orang yang percaya, Dia kata kami dihantar sebagai domba, sikit saja domba ya, ke dalam banyak serigala. Apa gambarannya? Apakah gambaran ini macam mengajar di Tadika ya? Apa gambarannya? Gambarannya ialah Dia mengatakan kita mesti dalam hidup kami sebagai orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan mestilah orang yang menjangkakan bahwa kami akan mengalami tentangan. Domba itu digambarkan sebagai binatang yang beramah, yang kecil dan juga yang lemah. Serigala itu digambarkan sebagai binatang yang ganas, yang akan attack ya. Yang akan attack. Maka kami di gambaran ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bila Dia hantar mereka, pasal 10 ya, ialah tentang Yesus menghantar mereka untuk memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Dia kata bila Yesus menghantar mereka, Dia hantar mereka sebagai domba ke dalam kumpulan serigala yang banyak. Maka sebenarnya dia mengajar bahwa dalam arti kata melayani Tuhan, semua kita mesti ada jangkaan ataupun dalam bahasa Inggrisnya expectation bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan akan menerima tentangan. Tentangan dari siapa? Dalam ayat 17 sehingga 18.
Yesus mengatakan ayat ke-17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, kerana ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadahnya. Ayat 18, dan kerana aku, kamu akan dikirimkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia mengatakan bahwa tentangan yang akan kami hadapi akan datang daripada pihak yang ada kuasa. Pihak yang ada kuasa. Maka dalam keadaan kita, kemungkinan kadang-kala kita menghadapi masalah daripada tentangan daripada pihak yang berkuasa. Saya masih ingat, mungkin ini sudah lama, sudah lebih daripada 10 tahun ya. Waktu itu gereja di Batu 10 ya. Waktu itu gereja Batu 10 itu namanya gereja Tombak Allah. Waktu itu ada kontroversi di Malaysia sebab majalah gereja Katolik The Herald Tribune, The Herald menggunakan perkataan Allah dalam publikasi mereka di Semenanjung. Dan banyak hal lah. Sampai gereja kami di Batu 10 yang ada namanya Tombak Allah itu ada orang yang buat banyak komplain. Saya masih ingat hari Minggu itu. Kebetulan saya khotbah di Batu 10 hari itu. Di tengah-tengah khotbah saya nampak 2 orang lelaki masuk. Tekap. Saya kurang pasti siapa dia lah waktu itu. Tapi sudah habis sembahyang, 2 orang itu pun sangat beramah juga. Dia kata, oh kami ini polis, special branch punya orang. Kami ini diarahkan untuk datang untuk mendengar ajaran di sini. Dia kata tidak ada masalah, kami ikut saja. Tapi kita tahu dari keadaan itu memang kadang-kala kita akan sebagai gereja, sungguh pun di Malaysia, sungguh pun di Tawau, kadang-kala kita akan menghadapi masalah dengan pihak kerajaan. Maka Yesus mengatakan dalam keadaan ini kita mesti ada ekspektasi ataupun jangkaan bahwa bila kita sanggup melayani dia, kita akan menghadapi masalah yang tertentu. Masalah yang tertentu daripada pihak kerajaan. Yang kedua, dia mengatakan dalam ayat 21. Dia kata, orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus juga mengatakan kepada kita semua, bila kita melayani dia, kita akan juga menghadapi tentangan daripada keluarga dan juga orang yang mungkin kita fikir adalah kawan kita. Maka dalam 2 ayat itu dia berkata tentang keluarga. Kita akan menghadapi masalah dengan keluarga. Ini adalah sesuatu, kalau kita membaca ini, kadang-kadang kita fikir ini aneh sekali ya. Mengapa Yesus mengajar begini? Kita mesti faham latar belakangnya ya. Sampai ke fasa ke-10 ini, semua orang yang ikut Yesus ya. Ini semua orang yang percaya Yesus lah dan ikut Yesus. Sedang ikut seorang yang sangat terkenal ya. Sebab dalam keadaan itu, Yesus adalah orang yang sangat terkenal di kawasan itu. Sebab Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat berbagai jenis mukjizat. Maka orang yang ikut Yesus ini termasuk orang yang akan dihantar keluar. Arahan Yesus ialah supaya mereka faham. Kalau saya lah, yang dalam kumpulan orang yang ikut Yesus pada waktu itu, pikiran saya fikir, saya sebenarnya ikut seorang superstar.
Seorang yang mempunyai begitu banyak kuasa. Orang yang boleh menyembuh, orang yang boleh halau hantu. Bahasa kita lah, halau hantu. Orang yang boleh membuat mukjizat. Maka waktu saya keluar pun saya jalan begini. Sebab saya banyak keyakinan. Semua yang saya lakukan itu, kata orang putih, smooth sailing. Perjalanan yang apa? Yang lancar sahaja. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, oi, jangan dulu. Sesungguh pun kita fikir kita sedang ikut seorang yang berkuasa. Tetapi kenyataannya, bila kita kepada mereka yang waktu itu mendengar, bila kita keluar melayani nanti, kita akan menghadapi tentangan. Ini mengingatkan kita semua dalam pelayanan kita mesti ada jangkaan. Kita tidak boleh ada jangkaan ataupun pilihan. Kita fikir ini boleh sukses baru kita pergi. Kita mesti sanggup menerima tentangan. Ayat 24 dan 25 seterusnya. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika dia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika dia jadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ini adalah dua ayat yang sangat penting ya. Yesus sedang kata kepada murid-muridnya. Dia kata, Yesus yang cigunya kan. Orang yang ikut adalah murid. Dia kata, jangan kamu fikir kamu lebih tinggi dari saya. Kamu adalah sama dengan saya. Dia kata, kalau orang lain panggil saya, yaitu Yesus, sebagai Beelzebul. Beelzebul itu artinya anak syaitan lah. Dalam bahasa kita ya, anak syaitan. Ya. Ini belum berlaku lagi. Kita tahu dalam Matius ini akan berlaku. Bila Yesus menghalau hantu nanti, ada orang yang mengatakan kepada dia, dia boleh halau hantu, syaitan, sebab dialah anak syaitan. Ya. Maka Yesus kata, apakah yang Yesus sedang mengajar dalam dua ayat ini? Yesus mengajak kita semua bahwa kita mesti identify dengan Yesus. Yaitu diri kami mesti identify itu bukan perkenalkan, tetapi ikut identiti Yesus. Sebab murid-murid Yesus waktu itu yang percaya Yesus, mereka fikir identiti Yesus itu adalah orang yang berkuasa, semua boleh lancar saja, tidak ada tentangan. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, kamu mesti faham, identiti saya adalah orang akan kejam saya, orang akan marah saya, orang akan maki saya. Kalau kita identify dengan Yesus yang sedemikian, yang kita faham Yesus dimaki, Yesus dimarah, janganlah kecil hati bila makcik kau bilang sama kau, apalah kau percaya Yesus itu yang tidak guna itu. Itu yang Yesus ajar. In our everyday life, that is what Jesus is saying. Sebab kita mesti jangka bahwa mungkin macam kita akan katakan begini. Tapi kita hanya boleh ada preparation atau persiapan untuk keadaan mental kita bila kita faham bahwa identiti yang kami ambil dari Yesus bukanlah identiti superstar.
Tetapi identity yang dikhianati, identity yang disalibkan. Yesus mengajar bahwa kita semua mesti mengambil identitinya yang sebenar. Ini mengajar gereja moden suatu pengajaran yang sangat penting ya. Ramai kita di antara sini ada kemungkinan kadang-kala kita fikir betapa baiknya kalau kita ikut seorang pastor mega church. Kita ramai ya. Termasuk saya kadang-kala juga suka kan pergi YouTube tengok gereja mega church di Jakarta. Musiknya, saya nampak drama saya hari ini ya, drama kawan saya. Musik kita ini sudah bagus sudah. Tapi kalau kita pergi YouTube, kita ikut sembahyang di Jakarta, lagi hebat musiknya kan. But that is precisely what Jesus said we should not do. Itu adalah yang Yesus katakan jangan buat. Sebab kita ikut Yesus bukan sebab pastornya popular. Kita ikut Yesus bukan sebab pastornya handsome. Kita ikut Yesus sebab kita setia kepada Yesus yang sengsara dan disalibkan. Maka dalam konteks pelayanan kami, dalam konteks pelayanan kita semua, kita mesti ada fahaman bahwa identity yang kita ada adalah identity Yesus. Tapi kadang-kala khasnya bila kita baca pasal 10 ini, khasnya petikan yang telah dibaca tadi dari ayat 32 sehingga 42, kadang-kala kita dengar ambillah salib, kalau tidak menyangkau Bapa saya tidak akan mengakui. Kadang-kala bahasanya tajam betul ya, betul. Kadang-kala kita fikir, boleh saya buatkah ini? Apakah yang sebenarnya yang Yesus masukkan dalam arahannya? Kadang-kala kita fikir dalam fase 10 ini, yang adalah ajar kita supaya bila kita mesti dalam kesemua hal, dalam melayani Tuhan dan mengungsikan firman Tuhan dan mengungsikan kasih Tuhan dengan apa yang kita lakukan, tindakan kami, kita fikirnya adalah semua adalah tentangan heads on. Ini lebih kurang kan bahasanya? Bahasanya lebih kurang macam tidak ada pilihan kan? Macam hantam saja, hantam terus. Tapi bila kita memperhatikan firman Tuhan dengan lebih teliti, sebenarnya kita faham arahan yang diberikan Yesus di dalam arahan tentang tentangan itu. Sebenarnya Yesus memberikan arahan yang satu dalam bahasa Inggrisnya, ataupun arahan yang halus, ataupun arahan yang kadang-kala mungkin kalau kita tidak perhatikan dengan teliti, kita miss sudah arahan itu. Sebab Yesus berkata, bila kita
jangkakan tentangan, kita juga mesti belajar untuk menggunakan hikmat kita bila kita melayani Tuhan. Kita balik kepada gambar binatang. Boleh? Terima kasih. Gambar binatang, yes. Dia kata domba ke dalam serigala, betul. Tapi dia kata domba ini juga mesti pandai seperti ular. Bahasa kita. Domba itu mesti pandai seperti ular. Apa artinya? Artinya kita mesti pakai kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, Yesus sudah kata, berwaspadalah. Artinya, sungguh pun kita jangka ada tentangan, tetapi kita tidak boleh ada sikap, kita nampak ada tentangan, kita mesti mati-mati mau tentang dia. Ataupun arti kata inilah, kalau ni jalan ada lubang besar di sini, kita nampak sudah ada lubang besar. Sebab saya mau melayani orang yang pegang kamera itu. Saya mesti lompat dalam lubang ini. Matilah tidak apa. Pakailah hikmat, turun tangga. Kadang-kala kita fikir Yesus kata dalam pasal 10 ini tentang tentangan. Tapi sebenarnya dalam petikan ini Yesus mengatakan bahwa kita mesti ada kebijaksanaan. We go back to the picture. Ya, terima kasih ya. Ini lebih senang faham kan. Dia kata domba itu mesti seperti ular. Kalau kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 mengisahkan tentang Paulus. Paulus dia dalam perjalanannya dia menentang orang percaya Yesus ya. Kemudian dalam perjalanannya ke Damaskus, dia melihat Yesus Tuhan memanggil dia, dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Kemudian dia di Damaskus, dia berkongsi tentang pengalamannya dan juga penyelamatan dia. Tapi dalam kota Damaskus itu semua orang menentang dia kecuali 3-4 orang. Yang kami tahu daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu. Yang kita boleh tahu dari pasal yang ke-9 itu. Adakah Paulus terus menentang orang yang tentang kepercayaannya ataupun perkongsiannya? Tidak. Kita boleh baca daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu. Dalam ayat 23, kita tahu kawan-kawan yang percaya Yesus di tempat yang sama itu meletakkan dia dalam paku, kemudian turunkan dia daripada dindinglah kubuh Damaskus itu, supaya Paulus boleh lari. Kadang-kala contoh saya. Kadang-kala kita ini kan makcik lah, kita adalah makcik. Kita juga ada kawan-kawan makcik yang lain. Karena kita begitu setia kepada Yesus, setiap kali ada kenduri lah, mungkin juga tiap-tiap minggu ada exercise bersama-sama 1 kali lah, line dance lah dan sebagainya. Tapi setiap kali berjumpa, sebab ibu sangat sayangkan Yesus, setiap kali mesti, apa yang kita katakan mesti menyebabkan ibu-ibu yang lain, anti-anti yang lain marah dengan kita. Adakah itu yang dimasukkan oleh Yesus?
dalam fase yang ke-10. Tidak ya, sebenarnya Yesus mengatakan dalam keadaan yang sedemikian kita mesti menggunakan kebijaksanaan. Kita untuk menyampaikan kasih Yesus. Kalau ibu adalah orang yang setiap kali ada kenduri, mesti ceritakan tentang Yesus kepada orang lain sehingga semua orang lain tidak suka sama kau. Kenduri yang akan datang itu mungkin doa dulu ya. Fikir apa yang perlu dikatakan. Sebab domba mesti sebijak ular. Yesus masa yang sama. Yesus mengatakan bahwa domba yang masuk di antara serigala itu bukan saja mesti bijak seperti ular, tetapi dia kata dia mesti tulus seperti merpati. Tulus itu artinya merpati itu menggambarkan bahwa hati dan juga tindakan kita adalah tindakan dan hati yang tulus. Bukan saja di depan Tuhan, tetapi di depan orang lain. Contoh yang paling baik ialah dari Kisah Para Rasul pasal 22. Pasal 22 ini adalah tentang Paulus. Paulus ditangkap sudah ya, ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ketua-ketua agama Yahudi. Dia ditangkap sudah. Dia mau dibicarakan. Sebab dalam keadaan kerajaan Roma itu, kerajaan Roma ada berikan hak yang istimewa untuk orang Yahudi untuk menjalankan bicara mereka sendiri ya. Maka Paulus tahu kalau dia dibicarakan oleh orang Yahudi, dia akan dihukum terus. Ya. Jadi bila dia disoal sesat oleh pegawai kerajaan Roma, dia beritahu pegawai itu, dia kata, saya ini adalah warga negara Roma. Saya mesti dibicarakan mengikut undang-undang Roma. Apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini ialah tindakannya. Bukan saja dia bijak, tetapi dia tidak mengkritik tentang orang Yahudi yang tangkap dia. Dia dengan hati yang tulus mengatakan tentang pendiriannya. Supaya dia akan dibicarakan mengikut undang-undang kerajaan Roma. Maka itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul kan kita membaca tentang Paulus dibawa di kapal lah, kemudian kapal itu terkandas di tempat yang dinamakan Mota, bukan minuman Mota tapi tempat Mota ya. Itulah dalam perjalanannya ke Rom sebenarnya, dalam perjalanannya ke Rom. Kita kadang-kadang perlu ingat bahwa dalam keadaan kita juga perlu ada hati yang tulus seperti merpati. Supaya tindakan yang tulus itu kita boleh berdiri atas pendirian iman kita. Yesus mengajar supaya kita mesti menggunakan kebijaksanaan kita semua. Kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk menghadapi tentangan dan juga kerumitan dalam pelayanan kita semua. Hari itu kan
ada seorang yang berkongsi dengan berkongsi dengan kami waktu kami sedang buat perbincangan. Orang muda ini dia kata tidak tahu bila lah, tapi dia kata waktu dia orang Cina setiap tahun mesti pergi bersihkan kubur. Jadi dia kata waktu dia pergi bersihkan kubur dengan bapaknya. Saya kurang pasti kubur siapalah, tapi orang yang sudah meninggal. Tapi sudah kasih besi, sudah bapaknya kata dia mesti katakan kepada orang muda ini, kau mesti mau sembah orang yang sudah meninggal itu. Jadi orang muda ini kata, woi bapak saya marah betul tau. Marah betul. Sebab saya tidak mau sembahyang itu kepada orang yang sudah meninggal itu. Itu adalah tulus ya. Betul, tulus ya. As innocent as a dove. Tulus ya, seperti merpati. Tindakannya tidak mau. Kemudian saya katakan kepada orang muda itu, saya kata kepada dia, tapi kau mesti ingat ya, tahun depan ya, kau mesti ajak bapak kau pergi bersihkan kubur yang sama ya. Sebab membersihkan kubur itu adalah hanya kehormatan kepada orang keluarga kita. Ya, kita mesti ambil tindakan. Supaya sebagai bukan ular lah, tapi kebijaksanaan itu. Kita menunjukkan bahwa dengan itu, kita cadangkan kepada bapak, ini sudah mau sampai sudah, kita boleh pergi awal untuk bersihkan ke tidak. Supaya dia tahu bahwa hati kamu yang setia kepada Yesus itu adalah hati yang juga sanggup setia kepada keluarga. Merpati dengan ular. Saya kurang pasti, saya tahu di antara kita ini banyak masalah kan. Sebab kita mempunyai macam-macam tradisi yang tertentu. Kadang-kala bukan senang. Kita diikat oleh budaya dan tradisi yang tertentu. Kita mesti doa supaya Tuhan yang akan memimpin kami dalam keadaan itu. Sebab ini adalah janji Tuhan. Dalam ayat 19 sehingga 20, janji Tuhan berkata, ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apakah yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bila kita sanggup setia kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan besar, tantangan kecil, janji Tuhan ialah Tuhan akan memberikan perkataan yang sesuai dalam keadaan itu. Hari itu saya minum kopi ya. Kemudian ada seorang anti yang agak tua lah. Dia duduk di meja yang sama. Ya, meja yang sama. Kemudian dia ada seorang kawan yang lain lagi lah. Jadi dia ceritakan tentang kematian dalam keluarganya. Jadi kawan saya yang lain itu dia gurau ya. Dia kata kepada anti itu, dia kata, "Anti, nanti ini Badri ya. Nanti dia akan kongsi kepada kamu tentang Yesus Kristus itu." Ya gurau lah. Sebelum saya boleh cakap apa-apa, anti itu bukan orang Kristen. Dia kata kepada saya, dalam bahasa Cina lah. Tapi dia kata kepada saya, dia kata tentang Tuhan lah sebenarnya. Fahamannya tentang Tuhan. Dia kata,
Kalau percaya, adalah. Kalau percaya, ada. Artinya, faham? Kalau percaya ada Tuhan, adalah. Ya. Waktu itu saya stun. Wih, ini apa yang mau jawab ini? Kalau kawan kamu kata kepada kamu, bagaimana kamu mau jawab? Ada kan kadang-kadang kawan tidak percaya ada Yesus Kristus kan. Dia kata, kamu ada Yesus, kamu percaya ada Yesus Kristus. Sebab kamu percaya, jadi adalah. Tapi sebenarnya saya balik ke rumah, kemudian saya fikir, sebenarnya Paulus ada aja ini di dalam buku Roma. Dia kata, kamu percaya kah tidak percaya? Sebenarnya Tuhan ada. Buku Roma ya, buku Roma. Kamu percaya atau tidak percaya, Tuhan ada. Tapi mengapa pada waktu itu, saya tidak terfikir ataupun teringat tentang itu. Sebab saya kurang sensitif kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab ayat itu kata, kita akan ada perkataan yang sesuai dengan pimpinan siapa? Dengan Roh. Semua kita yang berada di sini, kadang-kadang kita menghadapi masalah yang sama. Kita tidak peka kepada pimpinan Roh Kudus. Bukan tidak ada perkataan yang sesuai, tetapi kita tidak mengikut pimpinan Roh Kudus. Saya ingin mencabar setiap yang berada di sini untuk mendapat janji ini, supaya kita boleh tahu apa yang mau dikatakan. Kita mesti mendengar dari Roh Kudus. Mendengar dari Roh Kudus. Janji hal yang kedua, Tuhan janjikan dalam bila kita menghadapi tentangan, Dia katakan kepada kita, Dia akan memberikan pelindungan. Ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, kerana tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang ku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah ke atas, dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Bukankah burung-burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripada tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, kerana kamu lebih berharga daripada semua banyak burung pipit itu. Janji di sini adalah janji tentang bila kita menghadapi tentangan, kita dijanjikan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Melindungi kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, kita tahu di antara orang yang ditangkap oleh Raja Herodes adalah Petrus. Kita tahu dari pasal 12 Kisah Para Rasul, tengah malam Petrus dibebaskan oleh malaikat daripada penjara. Dan dia kata dalam ayat 11 pasal yang ke-12 itu, dia kata, sekarang saya sedar bahwa Tuhan menghantar malaikatnya untuk menyelamatkan aku. Kita dalam keadaan di mana jarang-jarang ada di antara kita akan dipenjarakan dalam bangunan kerana iman kita. Tapi kita semua banyak keadaan kita dipenjarakan dalam keadaan yang tidak boleh dilihat, tidak nampak, bukan dalam bangunan.
Banyak tahun yang lalu, ada satu pagi saya dijadwalkan untuk khotbah di sembahyang Hakka. Jadi saya sampai ke sini terlalu awal. Jadi kebiasaan saya sebelum khotbah saya biasa minum kopi dulu. Jadi saya pergi kedai minum kopi. Di kedai saya duduk seorang di satu meja. Dan meja sebelah saya ada mungkin tidak tahulah 5 ke 6 apek lah. Orang tua. Saya bukan sengaja mau dengar perbualan mereka. Tetapi ada satu apek dia marah. Dia dengan suara yang kuat dia marah. Dia kata, itu bahasa kasar saya jangan ulang lah kan. Tapi dia kata, dalam bahasa Cina dia kata, tapi dia kata begini, dia kata, saya belanja dia makan. Dia kata, syukur kepada Tuhan. Saya duduk di meja sebelah kan. Saya duduk di meja sebelah. Saya fikir kan. Puji Tuhan sebab saya tidak duduk di meja yang ada 5 apek itu. Sebab dalam keadaan itu saya bingung. Saya fikir kalau saya duduk di meja itu, apakah yang saya mau katakan? Fikir-fikir. Kalau kita yang duduk di meja itu, apa yang mau dikatakan? Kadang-kadang kita terperangkap bukan dengan bangunan, tetapi kita terperangkap karena tidak siap. Tidak berani untuk mengatakan kebenaran Tuhan. Saya kurang pasti di manakah penjara kita. Tetapi setiap kita ada penjara yang tertentu. Yesus kata, percayalah bahwa dalam penjara tentangan itu, dia akan melindungi. Sebenarnya saya ada fikir sedikit lah waktu itu. Saya duduk di meja sebelah kan. Saya fikir kalau saya di situ kan. Saya kata kepada dia, oh sebab kami yang percaya Yesus ini percaya ke semua keperluan kami diberikan oleh Tuhan. Tapi dalam hati saya yang sebelah, saya katakan kepada diri saya, kalau saya kata begitu kan, mungkin dia terus hantam muka saya. The truth. Kita semua perlu ada iman untuk percaya janji Tuhan ini. Bahwa kita sememangnya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jauh lebih berharga daripada 2 burung pipit itu. Karena Tuhan akan melindungi kami. Seterusnya, dalam bermula dari ayat 32. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang
bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang daripada ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya lelaki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Ini adalah petikan yang bukan saja susah, tetapi petikan yang mempunyai masalah kan. Sebab Yesus kata dia datang bukan untuk membawa keamanan. Sedangkan setiap hari Christmas, setiap musim Christmas, bila kita keluar caroling, kita buat bacaan, kita baca daripada Markus pasal yang kedua, kalau tidak salah, mengatakan bahwa Yesus datang sebagai raja apa? Raja damai. Mau pula raja damai sekarang kata dia datang bawa kebencian. We need to overcome this difficulty. Maka kita perlu faham apa yang sebenarnya Yesus katakan. Yesus sebenarnya dalam konteks ini ialah untuk mengatakan bahwa kita perlu belajar untuk bukan saja mengakui dia, tetapi untuk belajar bagaimana kita boleh meletakkan Tuhan, tempat Tuhan lah, di depan anak kita. Ini adalah sesuatu yang kita perlu buat dalam hidup kita. Dia memberikan cabaran kepada kita bahwa dalam hal melayani Tuhan, kita perlu meletakkan Tuhan dulu sebelum anak-anak kita, sebelum mak mertua kita. Yesus bukan mengajar bahwa dia datang untuk supaya mak mertua akan lawan dengan istri kau. Bukan ajaran itu. Tetapi dia mengajar dalam erti kata itu, mengajar bahwa we need to learn to put God first. Yaitu meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Ya, meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Kita perlu sedar bila kita meletak Tuhan di tempat yang pertama, maka kita mengakui dan Tuhan akan mengakui kita. Ini adalah tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak kira apakah keadaannya. Kita ini di Malaysia. Ini politik, kita cerita sedikit tentang politik ya. Ini dulu, lebih daripada 15 tahun yang lalu. Kalau kita bawa kereta kan, kita boleh lihat banyak kereta yang ada tanda kesetiaan politiknya kan. Tidak kira lah merah kah, kuning kah, hijau kah, dia ada kesetiaannya kan. Sebab waktu itu keadaan politik sangat stable ya. Kalau kau ikut yang merah, kau ikutlah yang merah. Ya. Tapi hari ini ya, kalau kau tidak percaya saya, nanti kau balik, waktu kau balik rumah kau tengoklah. Berapa kereta yang masih ada benderanya? Berapa rumah di kampung masih ada letak, tidak tahulah ni bendera biru kah, bendera merah, bendera hijau. Maka sebagai manusia, apa yang saya mau katakan di sini, ialah kita selalu tukar kesetiaan. Itu adalah kebiasaan kita. Tapi Yesus kata, kesetiaan
kita kepada Dia mesti diletakkan di tempat yang pertama. Tidak kira apakah keadaan kita. Adakah waktu kita dalam keadaan yang susah? Adakah kita masih sanggup melayani Tuhan? Sebab petikan ini kesemua dari penghujung ayat fase 9 sehinggalah penghujung fase 10 ini adalah sebenarnya dalam konteks pelayanan. Adakah waktu kita mendapat penyakit, bukan saya minta-minta, tapi waktu kita mendapat, katakanlah, ada penyakit yang teruk, penyakit kanser. Adakah kita terus kata kepada diri kita sendiri, biarlah saya sembuh dengan bagus-bagus, barulah saya balik melayani kau. Biarlah Tuhan, bagus kamu sembuhkan saya, supaya saya boleh melayanimu. Ataupun keadaan itu tidak menukar kesetiaan kita kepada Tuhan dalam keadaan sakit itu pun. Saya akan melayani Dia seberapa yang boleh. Ataupun saudara dalam keadaan yang begitu selesa sekali. Adakah keadaan selesa itu, dalam keadaan selesa itu, saudara masih boleh mengatakan saya akan tetap melayani Dia. Ataupun sebab dalam keadaan selesa sekarang, maka baru saja beli kereta merah X70. Yang main kita kata, sekarang hari Minggu saya mau kasih wax saya punya kereta supaya bersinar. Maka tidak boleh datang gereja awal untuk praktis. Letakkan Yesus di bawah kereta merah. Ataupun Yesus di atas kereta merah. Sometimes we think a passage like this. Kadang-kadang kita fikir petikan yang begitu tajam. Kita fikir yang ini adalah sesuatu yang di luar kehidupan kami. But it is all part of our life. Ini semua dalam keadaan hidup kami. Tapi petikan yang begitu tajam ini diakhiri dalam keadaan yang positif. Dia kata orang yang memikul, mengambil salibnya. Yang sanggup meletakkan dia di tempat yang pertama. Dalam ayat 40, pemula dari 40. Yesus berkatakan, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima ubah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima ubah orang benar. Ini adalah dua ayat yang mempunyai maksud yang sangat penting bagi kita semua yang melayani Tuhan. Kita janjinya ataupun fahamannya adalah bila kita melayani dan pelayanan kita diterima oleh orang lain, kita sebenarnya digunakan oleh Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan. Maka dia kata ubah orang benar. Artinya berkat orang benar akan diterima oleh orang itu. Ini adalah janji ataupun fahaman yang begitu besar sekali dalam hal tentang pelayanan. Yaitu kita melayani raja skala raja.
Bila kita melayani dia dan orang lain menerima pelayanan daripada Tuhan itu, kitalah yang dianggap sebagai saluran kepada berkat itu. Saya percaya Tuhan mau menggunakan setiap kita sebagai saluran ubah nabi, sebagai saluran ubah orang benar kepada masyarakat dan keluarga kita semua. Dan ayat yang terakhir, ayat 42, dan saya akan henti di sini. Ayat 42, Yesus mengatakan ini. Dia kata, dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan ubahnya daripadanya. Ayat 42 ini tentang air sejuk. Satu gelas air sejuk, dia kata. Dia kata, Bang, saya haus. Adakah kita siap untuk memberikan air sejuk itu? Air sejuk itu mungkin adalah derma wang kita kepada mangsa banjir di Penampang bulan yang lalu. A physical need. Air sejuk juga mungkin adalah kawan kita yang baru saja kehilangan orang kesayangannya. Air sejuk mungkin dia memerlukan pelukan daripadamu dan doa kasih Yesus dalam hidupnya. Air sejuk mungkin juga adalah kawan yang kamu tahu bahwa dia tidak tahu arah hidupnya dan dia sedang mencari. Dan air sejuk adalah jemputan kepada dia untuk menyertai Alfa. Setiap kita yang berada di sini, termasuklah saya, berada di sini sebab ada seorang yang berikan segelas air sejuk kepada kita pada satu masa yang lalu. We are all here because someone gave us a glass of cold water. Saya ingin menjemput kita untuk fikir dan renungkan, bilakah kali terakhir saudara dan saudari ada memberikan segelas air sejuk. Semoga Tuhan memberkati kita.